Dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Ketika suara tua itu memasuki telinga Xiaoyan, kekuatan spiritual menakutkan yang melonjak seperti gelombang pasang juga sepenuhnya kembali ke tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Segera ekspresi Xiaoyan kembali normal. Dia menangkupkan tangan di depannya, membungkuk ke arah akademi dalam dan berkata, "Karena tetua telah menginstruksikan untuk melakukannya, dan ini adalah wilayah tetua, secara alami aku akan mengikuti keinginan tetua," ucap Xiaoyan. Xiaoyan adalah orang yang cerdas. Dia secara alami dapat memahaminya hanya dengan satu kalimat. Karena ini adalah wilayah sang tetua, secara alami dia adalah pemurni senjata yang misterius. Di hadapan orang yang lebih tua, terlepas dari apakah itu di permukaan atau di dalam hatinya, Xiaoyan secara alami harus memberinya rasa hormat yang cukup. Terlepas dari seberapa kuat sesepuh ini, hanya teknik pemurnian senjatanya yang tiada taranya sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menghormatinya dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, penguasa Suan beratnya masih membutuhkan bantuan dari sesepuh ini agar benar-benar dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat ini ketika kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, tetua itu mendengus pelan. Segera dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara dingin, "Baiklah, baiklah. Jangan pamerkan lidahmu yang fasih di depan orang tua ini. Itu membuatku kesal. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika tidak ada apa-apa, pergilah," ucap suara tua itu. "Tunggu dulu. Kembalikan tembok dan tanahku. Jika tidak, jangan pergi," ucap lelaki tua itu lagi. Ketika Xiaoyan mendengar ini, ekspresinya sedikit terkejut. Dari kelihatannya sesepuh ini benar-benar membuka pintunya untuk berbisnis. Saat dia membuka mulutnya, dia sebenarnya mengusir orang-orang. Benar-benar tidak diketahui berapa banyak pelanggan yang ditakuti olehnya. Menghadapi kata-kata dingin tetua itu, wajah Xiaoyan juga tampak tidak berdaya. Dia tersenyum lembut dan membuka mulutnya lagi untuk berbicara. "Karena ini masalahnya, aku tidak akan mengatakan omong kosong apapun. Senior, aku punya permintaan. Aku memang datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan. Aku harap senior dapat membantuku," ucap Xiaoyan. Ketika kata-kata Xiaoyan keluar, jauh di dalam akademi dalam, seorang sesepuh yang mengenakan pakaian linen dengan wajah keriput perlahan membuka matanya. Dia melihat ke arah Xiaoyan. Pandangan sekilas ini tampak biasa saja. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika Xiaoyan melihat pandangan ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sebenarnya tidak dapat bergerak satu inci pun. Pada saat ini semua rahasia tercermin dengan jelas di mata orang tua itu. Sesaat kemudian lelaki tua itu sedikit mengernyitkan alisnya. Ekspresi wajahnya agak terkejut. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan memiliki kilatan cahaya yang tidak biasa. Sehubungan dengan kedatangan Xiaoyan, tetua itu sepertinya sudah mengetahuinya. Ini karena kemarin ketua pavilion awan tersembunyi datang mencarinya dan menjelaskan bahwa seseorang akan datang hari ini untuk meminta bantuannya dan membawakannya hadiah besar. Bagi sesepuh ini, sebagai pemurni senjata, bisa melihat bahan pemurnian senjata unik di dunia sudah dianggap sebagai hadiah yang sangat besar. Oleh karena itu sesepuh ini bisa dianggap agak mengantisipasi kedatangan Xiaoyan. Namun pada saat ini, di bawah penyelidikannya terhadap Xiaoyan, dia tidak mendeteksi bahan pemurnian senjata yang seharusnya ada pada Xiaoyan. Hal ini menyebabkan hatinya agak tidak puas. Sesepuh itu sedikit mengernyit. Butuh waktu lama sebelum dia mengalihkan pandangannya dari Xiaoyan. Xiaoyan juga tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan itu akhirnya menghilang. Mata sesepuh itu menoleh, tapi dia membuka mulutnya untuk bertanya pada Xiaoyan. "Bolehkah aku tahu kenapa kamu mencari lelaki tua ini?" ucap sesepuh itu. "Senjataku telah rusak parah dan berada di ambang kehancuran. Selain itu aku mendengar bahwa kemampuan memurnikan senjata dari sesepuh sangat bagus. Jadi aku secara khusus datang ke kota kuno ini untuk meminta bantuan dari sesepuh," ucap Xiaoyan. "Oh, ada banyak orang yang mencari bantuan dari orang tua ini. Ada juga banyak orang dengan kekuatan luar biasa. Jika kamu ingin orang tua ini membantumu, pertama-tama kamu harus memberitahuku namamu," ucap sesepuh itu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat mendengar ini. Aturan macam apa ini untuk menunjukkan namanya? Bagi Xiaoyan, Pak Tua ini sungguh aneh. Li Kang yang berada di samping pun mau tak mau mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia datang menemui Pak Tua ini tidak kurang dari 10 kali. Tetapi dia belum pernah mendengar sesepuh ini memiliki aturan seperti itu. Apa sebenarnya yang dijual orang tua ini di labunya? Tetua itu jelas tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Kang ini. Tampaknya orang ini sering datang ke sini dan mengganggu hari-hari damainya.
Pada saat ini ketika sesepuh itu melihat bahwa Li Kang sebenarnya memiliki keraguan tentang kata-katanya, dia merasakan sedikit ketidaksenangan di hatinya. Dia mendengus pelan dan berkata dengan dingin kepada Li Kang, "Bocah dari keluarga Li, apakah kamu keberatan dengan perkataan orang tua ini?" Ucap sesepuh itu. Pupil mata Li Kang tiba-tiba menyusut saat mendengar ini, dan ekspresinya juga berubah. Baru kemudian dia dengan hormat menjawab orang tua itu, "Junior ini tidak berani. Hanya saja, aku hanya bingung. Junior ini telah datang ke tempatmu tidak kurang dari 10 kali. Tapi aku belum pernah mendengar sesuatu yang mengharuskan seseorang untuk melaporkan namanya terlebih dahulu," ucap Li Kang. Namun sebelum Li Kang menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua itu sudah berbicara dengan suara dingin. "Apa? Orang tua ini punya aturan di sini. Kalau aku bilang ada, maka ada. Bagaimana bisa giliranmu yang berkhotbah?" ucap sesepuh itu. Begitu kata-kata dingin ini keluar, Li Kang langsung merasakan aura tak terlihat yang sangat menakutkan menyelimuti dirinya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Wajah Li Kang langsung memucat. Tapi dia juga tahu bahwa lelaki tua ini bukanlah seseorang yang bisa dia provokasi begitu saja. Dia segera mengakui kesalahannya dan berkata, "Maaf, aku minta maaf. Junior ini tidak berani. Junior ini hanya penasaran. Itulah sebabnya aku berbicara sedemikian rupa. Kuharap yang lebih tua dapat memberi wajah kakekku dan melepaskan junior ini kali ini," ucap Li Kang. Sayangnya ketika perkataan Li Kang baru saja terdengar, tiba-tiba saja aura menakutkan yang menekannya hingga tak mampu bergerak tiba-tiba meloncat. Itu langsung menekannya ke tanah dengan keras, menyebabkan tanah di halaman kecil ini berubah menjadi lubang besar. Segera setelah itu kata-kata menghina dari lelaki tua itu perlahan keluar dari mulutnya yang dingin. "Wajah kakekmu? Huh, siapa kakekmu? Apakah dia layak menyebut dirinya wajah di depanku? Betapa hebatnya wajah kakekmu itu. Huh," ucap sesepuh itu. Dengusan dingin yang menghina sekali lagi terdengar setelah kata-kata ini diucapkan. Tubuh Li Kang dan bintang 8 doseng langsung terlempar seperti bola meriam. Mereka diusir secara paksa dari halaman ini, menyebabkan sejumlah besar rumah berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. "Huh, kakekmu hanyalah bandit kecil. Kamu sebenarnya punya keberanian untuk membicarakan wajah di depan diriku. Apa menurutmu aku adalah salah satu pembuat senjata jelek dari dunia sekuler?" ucap sesepuh itu. Baru pada saat inilah Li Kang akhirnya mengerti. Bahkan kakeknya akan memiliki ekspresi hormat di wajahnya ketika dia berbicara dengannya tentang sesepuh ini. Pakar sejati semacam ini sebenarnya bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah menjalin hubungan dengannya. Bahkan seorang elit bandi pun menjadi lemah seperti semut di depan lelaki tua ini. Namun dia justru berani membicarakan wajah di hadapannya. Dia benar-benar meminta pemukulan. Orang tua itu mendengus dingin dan mengirim Li Kang terbang. Setelah itu dia mengabaikan Li Kang. Sebaliknya dia sekali lagi menoleh untuk melihat Xiaoyan. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh saat dia buru-buru membuka mulut untuk berbicara dengan lelaki tua itu. "Pak tua, junior ini bernama Yan Xiao," ucap Xiaoyan. Saat kata-katanya terdengar, kilatan cahaya melintas di mata lelaki tua itu. Setelah itu dia mengerutkan bibir dan berbicara dengan wajah tidak sabar. "Bocah cilik Yan Xiao, aku tidak pernah melihat siapa orangnya saat melakukan pekerjaanku. Aku hanya melihat bahan yang digunakan untuk menyempurnakan senjata. Menurutku kamu harus mengetahui sebagian besar peraturanku di dunia luar. Kalau begitu jangan berkata apa-apa lagi. Keluarkan barangnya," ucap sesepuh itu. Setelah mendengar ini, ekspresi Xiaoyan menjadi gembira. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh di dalam hatinya. Dengan membalikan telapak tangannya, penguasa suan berat yang berada di ambang kehancuran muncul di telapak tangan Xiaoyan. Retakan yang dalam pada penggaris membuatnya tampak seperti akan pecah. Di tengah retakan, ada bekas kepalan tangan yang sangat jelas. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah sekali lagi. Kemarahan yang mengerikan juga muncul dari hatinya. Jika Tuan Aula ketiga tidak mati, kemungkinan besar Xiaoyan akan mengamuk saat ini. Saat ini mata sesepuh itu sama sekali tidak menyadari perubahan ekspresi Xiaoyan. Ini karena dia sudah lama tertarik dengan penggaris berat yang hampir patah di tangan Xiaoyan. Pada saat ini badai muncul di hati sesepuh itu. Ini sebenarnya sang legendaris, penguasa suan berat yang telah menghilang di benua ini, ucap terkejut sesepuh itu. Setelah keterkejutan di hatinya, mata lelaki tua itu tiba-tiba membelalak lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dari apa yang dia katakan, penguasa suan berat telah menghilang dari benua Yuanwu. Karena pemuda di depannya membawa penguasa suan berat,
Dan tidak ada yang tahu identitas pemuda itu. Mungkinkah pemuda di depannya berasal dari benua lain? Memikirkan hal ini, hati lelaki tua itu juga tiba-tiba bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ahli bandi dari benua lain di usia yang begitu muda. Sejak zaman kuno, para ahli dari benua lain yang datang ke sini semuanya adalah pria dan wanita tua. Sekarang dia benar-benar bisa melihat orang yang begitu muda. Bagaimana dia tidak merasa terkejut? Luo kecil, kamu sebenarnya tidak memberitahuku tentang masalah sebesar ini sebelumnya. Lihat apakah aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu, ucap sesepuh itu bergumam marah. Setelah beberapa lama, Xiaoyan akhirnya sadar kembali. Namun ketika dia melihat lelaki tua di depannya, ekspresinya sedikit berubah. Segera setelah itu dia dengan hormat berkata, "Junior Yanxiao menyapa yang lebih tua," ucap Xiaoyan. Kali ini sikap lelaki tua itu berubah 180 derajat karena suatu alasan. Dia memandang Xiaoyan dengan senyum ramah dan tertawa. "Tidak buruk, nak. Benda ini adalah keseluruhan besi misterius meteorit api, bukan?" "Hahaha. Itu benar-benar satu-satunya di dunia. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengembalikan penguasa ini ke puncaknya," ucap sesepuh itu. Perubahan besar yang tiba-tiba pada sikap sesepuh ini juga menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi bingung. Tatapan yang biasa dia lihat pada lelaki tua itu dipenuhi keraguan. Namun kalimat terakhir lelaki tua itu benar-benar menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Tidak peduli apa, lelaki tua ini akhirnya setuju untuk membantunya memperbaiki penguasa Suan berat. Sejak Xiaoyan tiba di benua Yuanwu, Xiaoyan mengkhawatirkan sesuatu yang penting. Hari ini dia akhirnya mencapai beberapa kemajuan. Bibir Xiaoyan membentuk senyuman tulus. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata dengan hormat, "Senior, terima kasih atas bantuanmu. Karena bantuan senior yang sangat berharga ini, jika senior membutuhkan bantuanku di masa depan, junior ini pasti akan melakukan yang terbaik," ucap Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya, sesepuh kecil itu juga tersenyum dan mengangguk. Kilatan yang tidak dapat dideteksi melintas di mata tuanya yang cerah. Mengingat kelihayannya, karena Xiaoyan datang dari benua lain, bakatnya pasti benar-benar mengerikan. Yang paling penting adalah bakat mengerikan yang dia lihat sebenarnya masih sangat muda. Ini juga menunjukkan potensi tak terbatas yang dimiliki Xiaoyan. Jika dia benar-benar dewasa, dia pasti akan menjadi raksasa di benua Yuanwu. Terlebih lagi mungkin akan ada tempat baginya di puncak sebenarnya. Sebagai senior yang berpengalaman dan kejam, sesepuh itu tentu tidak akan membiarkan orang seperti Xiaoyan pergi. Lagi pula jika Xiaoyan tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan mampu bangkit dari benua asalnya dan menjadi eksistensi mengerikan dengan bakat luar biasa. Berdasarkan apa yang diketahui sesepuh ini, tidak ada lagi esensi Dodi di benua lain. Ini adalah istana kerajaan surgawi yang sesungguhnya. Namun karena Xiaoyan mampu menerobos elit bandi, kemampuannya pasti luar biasa. Oleh karena itu janji yang dibuat Xiaoyan tidak terlalu menggelikan di mata lelaki tua kecil itu. Sebaliknya itu memiliki kekuatan dan cukup baginya untuk mengingatnya di dalam hatinya. "Hahaha, Yanxiao kecil, bisakah kamu membiarkan orang tua ini melihat penguasamu?" ucap sesepuh itu. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini. Namun sebelum Xiaoyan bisa memikirkan apapun, lelaki tua itu membuka mulutnya untuk tertawa. "Yan kecil, kamu terlalu banyak khawatir. Hanya saja aku dapat melihat bahwa penggaris ini telah rusak sampai ke intinya. Aku pikir kamu pernah memperbaikinya sendiri setelah rusak. Namun hasilnya justru berbeda dari apa yang kamu harapkan. Aku mengatakan ini hanya karena aku ingin melihat lebih dekat. Kamu tidak perlu gugup," ucap sesepuh itu. Xiaoyan sampai pada pemahaman yang lengkap setelah lelaki tua kecil itu mengucapkan kata-kata ini. Hatinya dipenuhi dengan pujian yang tak ada habisnya atas keterampilan pemurniannya yang luar biasa. Hanya dengan mengandalkan mata telanjang, lelaki tua ini dapat mengetahui bahwa Xiaoyan pernah mencoba memperbaiki penguasa Suan berat. Dia juga bisa mengetahui hasil perbaikan Xiaoyan. Penglihatan ini sungguh menakutkan. Tidak heran Luo Jun saat itu akan sangat memuji sesepuh ini ketika dia menyebutnya. Taktik semacam ini benar-benar bisa disebut kemampuan yang bisa mencapai surga. "Kalau begitu terima kasih Pak Tua," ucap Xiaoyan tersenyum gembira di dalam hatinya. Dia mengulurkan kedua tangannya ke depan dan perlahan-lahan menyerahkan penguasa Suan berat yang hampir patah ke tangan lelaki tua yang keriput itu. Karena lelaki tua kecil ini memiliki kemampuan, masalah memperbaiki penguasa Suan berat pada dasarnya tidak lagi menjadi masalah. Karena itu, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak merasakan kegembiraan di hatinya? Orang tua itu tidak peduli dengan ekspresi gembira Xiaoyan.
Sebaliknya dia mencurahkan seluruh perhatiannya ke penguasa suan berat di tangannya saat ini. Seolah-olah ada semacam harta surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan mau tidak mau merasa sedikit heran saat melihat ini. Sesaat kemudian, Xiaoyan sepertinya teringat sesuatu. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan ruang di depannya tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan langit dan bumi yang tak tertandingi. Retakan spasial yang luas terbuka. Xiaoyan tidak mempermainkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini seperti permainan anak-anak bagi lelaki tua kecil di depannya. Hak apa yang dia miliki untuk mempermainkannya? Xiaoyan melakukan ini hanya karena dia ingin mengeluarkan seluruh bagian besi misterius api meteorik. Ketika lelaki tua kecil itu melihat besi misterius hitam yang jatuh ke tanah dan hampir menyebabkan seluruh halaman runtuh, wajahnya tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun. Sebaliknya, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul di wajahnya saat ini. Mata lelaki kecil itu terbuka lebar. Ekspresi wajahnya juga menegang karena kegembiraannya. Mulutnya bahkan agak tidak koheren, dan dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Hal ini menyebabkan Xiaoyan yang berdiri diam di sampingnya tanpa sadar mengungkapkan ekspresi geli di wajahnya. Identitas lelaki tua kecil ini sepertinya telah dilupakan saat ini. Lama kemudian lelaki tua kecil itu terbatuk-batuk 2 kali dengan canggung. Xiaoyan juga buru-buru menghentikan senyuman di wajahnya dan menatap lelaki tua kecil di depannya dengan ekspresi serius. Tetua, potongan besi misterius api meteorik ini adalah sesuatu yang kutemukan untuk memperbaiki penguasa suanku. Junior ini percaya bahwa bahan ini seharusnya cukup. Jika ada sisa, itu bisa dianggap sebagai hadiah bakti junior ini kepada yang lebih tua. Penatua dapat memutuskan sesuai keinginanmu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan secara alami tahu bahwa jumlah besi misterius api meteorik ini pasti lebih dari cukup untuk memperbaiki penguasa suan beratnya. Pada saat ini lelaki tua ini jelas merupakan seseorang yang menghargai bahan-bahan alami. Dia benar-benar sangat menghargai besi misterius api meteorik ini. Jika Xiaoyan memberinya besi misterius api meteorik ini, itu setara dengan memberinya bantuan besar. Dengan cara ini, jika Xiaoyan benar-benar menghadapi masalah besar di masa depan, Xiaoyan tidak perlu mengatakan apapun. Selama dia bisa menemukannya, dia pasti akan membantu Xiaoyan. Dengan cara ini, itu akan bermanfaat bagi Xiaoyan. Sepotong besi misterius api meteorik sebagai imbalan atas bantuan dari ahli sejati. Jika Xiaoyan bisa menjalin hubungan baik dengan orang ini di masa depan, orang tua ini mungkin akan menjadi pilar pendukung yang besar. Bagaimanapun, Xiaoyan saat ini masih dikejar oleh sekte kuil hantu. Meskipun dia telah menghabisi Tuan Aula ketiga, dia hanyalah Tuan Aula ketiga. Di atasnya pasti ada Tuan Aula kedua dan Tuan Aula pertama, 2 ahli sejati. Mereka lah yang benar-benar dikhawatirkan oleh Xiaoyan saat ini. Terlebih lagi, bahkan tanpa mereka, sekte kuil hantu yang belum benar-benar dia temukan pasti akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi Xiaoyan. Jika dia tidak melakukan persiapan secepatnya, kemungkinan besar akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Hahaha, anak baik. Lumayan. Orang tua ini suka ini. Kalau begitu orang tua ini tidak akan sopan. Hahaha, ucap sesepuh itu. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi gembira muncul di wajah tuanya. Sebagai seorang pemurni senjata, dia sangat menghargai bahan langka dalam hidupnya. Dia secara alami tahu betapa berharganya besi misterius api meteorik itu. Bijak di depannya saat ini mungkin benar-benar bijak terakhir di benua Yuanwu. Seperti kata pepatah, semakin langka suatu benda, semakin berharga benda tersebut. Terlebih lagi ini adalah bagian terakhir di benua itu. Nilai karya ini bahkan lebih tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dan bahagia? Oh iya nak, jangan panggil aku Pak Tua di masa depan. Namaku Luo Ao. Kamu bisa memanggilku Pak Tua Luo di masa depan. Memanggilku penatua membuat kita tampak jauh, ucap sesepuh itu yang ternyata bernama Pak Tua Luo. Dengan perubahan nada, lelaki tua itu justru berinisiatif memperkenalkan dirinya. Hasilnya hubungan antara lelaki tua dan lelaki muda dengan cepat menjadi lebih dekat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku versi 2 di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutannya ya. Sampai jumpa dan bye-bye.